Mau saldo GoPay gratis? Tonton video ini sampai habis ya. Satset, langsung dapat kerja di Workerspedia. Hai, gue masih sama Agatha nih. Halo. VP HRGA di perusahaan kripto. Nah, gue sebetulnya beliau kan sering banget ya pasti ya tahu lah tentang dunia HR. Pengalamannya kemarin terakhir gue tanya tuh udah 16 tahun ya. Betul. 16 tahun, berarti besok 17 tahun dan sebelumnya 15 tahun. Gitu ya. Penting. Sederhana ya, sederhana. Ya, oke. Cara berpikirnya sederhana, karena kemarin dia bilang dia pengen punya tim yang lugas gitu. Itu masuk lugas gak sih? Enggak ya? Nah, biasa di akhir tahun dan di awal tahun itu selalu ada konten-konten yang gue lihat di ketika lo googling atau di feed lo, itu ngomongin soal tren kerja 2024 gitu ya. Tren pekerjaan-pekerjaan yang akan menjadi tren di tahun 2024. Nah, menurut lo, kita sebagai seorang pekerja atau seorang calon pekerja itu ada pengaruhnya gak sih buat hidup lo gitu? Pengaruhnya nggak ada ya sebenarnya. Nggak ada. Kalau menurut saya ya teman-teman, jadi kalau misalkan ada dibilang tahun 2024 pekerjaan yang paling baik dinikmati adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus ternyata teman-teman nggak punya background education-nya atau skill-nya di sana. Terus gimana dong? Masa mau maksain gitu ya? Mau maksain atau nggak jadi apply gitu. Ya, karena setiap industri itu punya kebutuhannya masing-masing gitu. Industri saya kripto, blockchain. Ini dunia Web3 gitu, yang kebutuhan lebih banyak, ada tuh listnya tuh. Terus kalau misalnya ada lagi gitu ya, retail fashion misalkan, pasti kalau saya sebutin brand-brand tahu semua kan itu retail fashion ya. Itu yang butuhin beda banget sama yang ada di tech based company macam saya gini gitu. Mereka butuhnya merchandiser, brand manager, area supervisor gitu-gitu, berbeda. Tapi kalau antisipasi pekerjaan yang akan hilang gitu, itu gimana? Nggak ada, itulah gitu. Itu agak bikin sedih sih ya. Banget bikin ketakutan ya gitu. Posisi-posisi umum di perusahaan itu tetap akan dibutuhkan sih. Kalau hilang ya itu mungkin tidak hilang, tapi digantikan oleh sistem. Tapi tetap harus ada yang menjalankan sistem tersebut gitu kan, sih. Jadi artinya ketika misalnya ada artikel-artikel tentang hal-hal kayak gitu ya, orang-orang yang sesuai pekerjaannya itu buat mereka sih nice to know ya, maksudnya, kayaknya gua akan lebih enak nih. Cuman buat orang-orang yang mungkin pekerjaannya atau industrinya nggak sejalan sama itu, ya don't worry juga, karena kan itu kan tetap akan berjalan. Nah, pertanyaan gue sebetulnya, kira-kira ada gak sih memang skill apa sih yang dibutuhkan gitu, yang mumpuni lah untuk 2024 dan ada impact-nya gitu? Impact-nya, oke. Skill ini kan berarti kan tadi pertanyaan tuh lebih general ya. It's more to soft skill berarti kan. Karena kalau misalkan hard skill-nya, kalau misalkan dia kuliahnya finance atau accounting, ya udah itu hard skill-nya di situ gitu kan ya. Terus dia mau jadi akuntan atau staff accounting gitu. Tapi tetap ada soft skill yang mengikuti gitu kan ya. Yang paling utama nih buat karyawan, dan ini biasanya baiknya dipelajarinya tuh sambil berjalan, sambil bekerja, itu time management sih. Time management. Betul. Karena itu sesuatu yang nggak diajarin. Nggak diajarin, di mana kita diajarin time management. Kalau ngomongin soal komunikasi, iya dong, kan teman-teman harus komunikasi. Nggak usah ke banyak orang, lingkungan terkecil dalam departemennya sendiri kan harus komunikasi. Ini udah sampai mana? Lalu gue kerjakan yang mana kan gitu. Tapi kan komunikasi seperti itu beda sama public speaking ya? Betul, itu beda. Itu
konteks yang sangat berbeda, itu dua hal yang berbeda. Sini komunikasi itu adalah mampu menginformasikan apa yang sedang kita kerjakan dan apa impactnya buat rekan kerja atau departemen lain gitu. Tapi time management itu memang ada pendidikannya, maksud gue. Ada yang kan tadi kan yang lu bilang nyari di mana? Ada nggak sih yang bisa lu belajar di situ atau? Training ada. Training ada ya? Training itu lebih kepada ada sertifikasinya? Nggak ada ya? Sejauh ini yang saya tahu nggak ada sertifikasi time management karena itu soft skill. How you define it? Kalau misalkan teman-teman training, itu tuh ada certificate of attendance. Jadi cuman sebenarnya ngasih tahu bahwa emang hadir atas nama Agatha hadir training ini, certificate of attendance, certificate of completion, penyelesaian gitu. Jadi ngikutin satu workshop gitu. Tapi kalau certified di Indonesia itu ada namanya lembaganya ya. Betul, Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Jadi di BNSP itu tuh ada tuh training yang memang tersertifikasi dan diakui berarti karena kan itu lembaga pemerintah. Kalau di luar negeri ada lagi. Sebagai seorang HR gimana lo melihat orang punya good time management atau enggak? Jadi gini, kalau misalnya perusahaan itu kan secara perusahaan sendiri punya target ya. Targetnya itu turunin ke setiap departemen. Jadi departemen punya targetnya masing-masing kan. Nah, selama target dari departemen tersebut tercapai on time ya, berarti time manajemennya ini sangat-sangat general lah ya. Time manajemennya bisa tercapai gitu ya. Kalau misalkan dikerucutan lagi, misalkan gua ngasih kerjaan ke rekrutmen, dalam setahun mereka harus hire sekian orang gitu. Setiap bulan, jadi setiap orang itu tuh yang 1 sampai posisi 5 itu harus masuk di bulan Februari, posisi 6 sampai 10 harus masuk di bulan April. Kalau itu memang semuanya masuk itu berarti tercapai. Nah, itu kan sebelum nyampe ke situ kan ada mereka bikin target kerjanya ya, timeline kerja. Timeline kerja hari ini, sorting CV, besok telepon, besok apa gitu. Nah, itu yang laporan itu yang harus diterima sama gue dan gue akan melihat oh iya time managementnya bagus. Time management itu artinya kita tahu, kita kan punya daily routines. Mungkin kalau teman-teman tahu job description gitu ya, ada deskripsi pekerjaan gitu. Job desk itu ada tuh, itu ada harus lakukan seharian atau mingguan atau bulanan. Nah, kalau misalkan yang ke pekerjaan yang harian tapi kita nggak capai kan berarti ada yang salah nih. Dia set prioritas kerjanya itu ada yang salah. Kenapakah gitu? Time management ini sangat penting ya karena ya melihat sekarang juga orang kerja itu benar-benar yang ya lu benar-benar multitasking, kadang-kadang lu harus ngerjain sesuatu beberapa project bersamaan gitu ya sebetulnya. Dan itu time management itu dari yang besarnya ngomongin pekerjaan kantor, project misalnya, tapi ntar turunnya kan ke diri sendiri apa segala macam gitu ya, yang keseharian ya. Time management yang baik tuh nggak berarti bahwa pekerjaan hanya benar-benar tersampaikan, tapi ada nilai dari pekerjaan itu yang memang nilainya adalah bagus atau baik gitu, sesuai yang diekspektasikan gitu. Nah, challenge-nya untuk melakukan ke situ tuh banyak gitu. Ini 2024 nih menurut gue nggak tahu akan jadi tahun yang baik atau tahun yang enggak ya, karena kan ada pemilu segala macam gitu ya. Iya benar, tahun panas ya. Iya kan ya, maksud gue akan banyak gue nggak tahu lah akan ada kejadian apa ya. Cuman menurut lo sebagai seorang pekerja apa sih yang harus kita lakukan di 2024? Kalau gue jangan share opinion politik lo di grup kantor. Itu betul. Salah satu. Nggak, itu betul. Itu yang HR selalu informasikan. Teman-teman kita memahami kalau misalkan pilihan politik itu adalah hak asasinya. Tapi harus bedakan lah mana kehidupan profesionalitas, personal, sosial. Ruang-ruangan itu hal yang berbeda gitu. Jadi kalau enggak, orang kita setiap hari ketemu bareng, kerja bareng, nggak masalah, kita bercanda aja udah kayak begini nih gitu. Ya pokoknya saya pilihnya A, dia pilihnya B gitu, terus kita ributin nggak masalah. Nggak juga begitu, dan itu tuh pasti jadinya melenceng dari kata profesionalitasnya gitu. Tapi 2024 yuk fokusin, karena kenapa? Ini dari pendapat dari HR ya gitu. Pemerintah baru biasanya suka ada yang baru peraturannya. Kebijakan baru ya. Nah, kalau udah kayak begitu,
yang mesti adaptasi pertama adalah HR. Ya, karena peraturan-peraturannya berubah semua ya. Betul. Lalu yang kedua adalah di area finance gitu. Seringnya seperti itu. Jadi yuk banyakin aja skillnya, sering ikutin seminar, workshop, dan nggak usah terlalu mikirin, ih masa saya cuma di offering segini. Teman-teman bersyukur dulu bahwa ada yang kasih pekerjaan. Itu dulu. Jadi sering-sering mulai buka diri, nggak cuman di area sosialnya, tapi di area profesional. Kalau di LinkedIn, jangan ragu, tegur aja saya di LinkedIn ya, atas nama Agatha Christina. Jadi banyakin bergaul dengan di dunia profesionalitasnya gitu ya. Terus jangan takut untuk nerima pekerjaan-pekerjaan baru atau sesuatu yang baru. Jangan ngelihat dulu ke angka, karena ketika teman-teman skillnya nambah, posisinya naik, angka mengikuti, itu udah pasti. Tahun 2024 ini memang challenge-nya tetap ada ya Gat ya? Challenge-nya akan selalu ada ya, maksudnya industri itu tuh udah makin beragam loh teman-teman, beragam banget gitu. Contohnya di kantor saya nih, kripto mungkin belum ada yang tahu kripto tuh apa ya, gitu. Kripto itu bisa dicari sendiri, itu uang digital, jadi ini pertukaran mungkin teman-teman ini baru dengar gitu kata kripto. Tapi kripto sendiri di Indonesia memang masih abu-abu kan ya? Kita di bawah regulator kita adalah Bapepti. Gitu. Bapepti Badan Perdagangan ya. Iya. Dan aset berjangka di Indonesia gitu. Jadi kita ada regulatornya. Kalau finansial itu regulatornya di OJK. Kalau OJK tahu ya mungkin ya. Mungkin udah sering dengar gitu teman-teman. Ya. Kita kasih twing gitu. Ya. Jadi ya gitu sih, industri itu beragam. Jadi jangan takut tidak ada lapangan pekerjaan, ada. Masalahnya udah siap belum sama lapangan pekerjaannya? Ya, udah siap belum dan lu mau nggak gitu loh. Itu. Soalnya sering ada yang nolak. Iya, benar. Oke, Gat, kayaknya obrolan kita di 2024 segitu dulu kali ya teman-teman. Kalau mau lihat-lihat ya tadi petuah-petuah dari Agatha. Petuah. Jangan dong. Saya masih 21. Hah? 21 apa? Plus. Mungkin deh Agatha mau nutup buat workers, silakan. Workers, terima kasih udah nonton. Terus supaya silaturahmi kita nggak putus, sapa-sapa saya aja di LinkedIn. Terus sering-sering aja lihat, mungkin udah lagi posting ada job-job terbaru gitu ya. Tolong jadi followernya kami gitu. Thank you so much waktunya. Semoga bermanfaat obrolan saya dan Acit hari ini. Thank you ya semuanya ya. Bye. Bye-bye.